Malam ini kita menyadarkan diri kita, terlebih lagi yang berceramah, jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja. Hai Abdul Samad, apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup? Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor, ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki, mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas, kau bukan apa-apa, karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan. Tapi saat kau jatuh, rendah, down, stres, kau jangan merasa rendah, karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat dua tangan, Allah Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb qallaba, karena sifatnya berbolak-balik. Pada saat selesai salat, astagfirullahalazim, tidak ada yang paling bersih, dia bersih. Tapi pada saat petang sore hari, yusbihu mu'minan, paginya putih, bersih, tak bernoda. Wa yumsi kafiran, petangnya hitam. Makanya dari pagi dibersihkan. Salat subuh bersih, salat zuhur bersih, condong matahari salat asar bersih, tenggelam matahari salat maghrib bersih, sempurna gelap malam salat isya bersih, tengah malam bangun tahajud munajat di tengah malam orang tertidur. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, engkau tegak di waktu malam di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang, tapi engkau menangis meratap mengenang dosa begitu banyak. Sab'atun yuzilluhumullah, di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun zakarallah, orang yang berzikir, munajat, muhasabah diri di tengah malam, sunyi, sepi, fafadat ainahu, menetes air matanya. Berapa banyak sudah harta dititipkan Allah, satu pun tak dipakai. Umur diberikan Allah 40, 60, 70. Berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah? Berapa yang kupakai untuk mengingat Allah? Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang bisa menolong waktu itu? Kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan, satu coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid. Sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Tanah, rumah, kendaraan, semua akan tinggal menjadi harta warisan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan Al-Mukarram, Al-Ustad. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju, ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub, hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabbur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kalla bal rana, ada satu titik hitam, ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi 2 titik, 2 titik dibiarkan berubah menjadi 3 titik,
5 titik, 10, 100, 1000, maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati menghitam, terkunci, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim ghishawa. Padahal 3 itulah nanti yang akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad. Coba lihat, ketika akan ditanya, yang ditanya 3, tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fuad. Telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci, yang duluan dikunci hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum. Summum bukmun umyum. Peka, tuli, bisu. Apapun tak lagi masuk ke telinga. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga, dipegang pipi sudah sejuk macam es batu, tanda jantung tak lagi berdetak. Disitulah kita baru sadar apa kata Imam Ali radhiyallahu an, an-nasu niyam. Semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur. Semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkan di dalam satu centapan yang kuat, disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan. Aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun, apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita, karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah. Anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama. Istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya, karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Dan paling celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir, muhasabah, mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran, kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak. Apa yang akan kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, 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 masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu, yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu. Sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh, seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar, sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat, saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan, tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, sehasta
ada tempat di rumah itu untuk jenazah bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustadz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan kuburnya mana. Mana? Kawan, sahabat, andai tolan, anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap dibawa, kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah. Nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muhasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya, akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad. Turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya, menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun. Daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut. Inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini roh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Ruhnya keluar di bawah. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang malaikat subuh membawa catatan namanya, malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya, yang rohnya disentapkan, ditarik malaikat dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap, yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih dimakan oleh tanah. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan. Dia tak menuntut, dia senyum. Dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun,
yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra baca Quran, Iqra baca Yasin, malam Jumat Iqra baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid. Kami ingin sekolahkan anak yatim. Kami ingin muliakan fakir miskin. Kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud. Kami ingin tahiyatul masjid. Kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, solat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Dan nakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.